Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johana Arya Saputra dengan NIM 0532108891 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jika pada tugas sebelumnya, tugas 2, kita telah membuat simulasi restoran sederhana dengan array statis. Pada tugas 3 ini, aplikasi telah dirombak, direfaktor, sepenuhnya menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek atau OOP. Tingkat lanjut, aplikasi ini sekarang mengimplementasikan abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, penggunaan collection array list, penanganan exception, hingga operasi file I/O untuk menyimpan data secara permanen. Mari kita bahas langkah demi langkah struktur pembuatannya. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah merancang entitas dasar aplikasi. 1. Menu item.java. Saya mengubah kelas ini menjadi abstract class. Disinilah saya mengimplementasikan prinsip encapsulation. Semua atribut seperti nama, harga, kategori diset menjadi private dan hanya bisa diakses menggunakan getter dan setter. Di kelas ini juga didefinisikan sebuah metode abstrak tampil menu. Lalu 2. Pewaris atau inheritance. Selanjutnya saya membuat 3 child class atau subkelas dari menu item, yaitu makanan Java, minuman Java, dan diskon.java. Masing-masing kelas ini memiliki atribut unik. Contohnya, kelas makanan punya jenis makanan, kelas minuman punya jenis minuman. Lalu yang ketiga, polymorphism. Child class tersebut mengoverride atau menimpa metode tampil menu dengan cara format teks yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Langkah kedua, saya membuat kelas menu.java untuk bertindak sebagai pengelola atau manajer seluruh daftar menu restoran. Collection array list, saya membuang penggunaan array statis dan menggantinya dengan array list menu item. Ini membuat daftar menu bersifat dinamis dan panjangnya tidak terbatas. Lalu file I/O. Sesuai instruksi soal, saya menambahkan metode muat dari file dan disimpan ke file. Saat aplikasi dimulai, program membaca file menu.txt menggunakan scanner dan file. Saat ada menu baru ditambahkan, program akan menulis data menu yang terenkapsulasi tersebut dalam menu.txt menggunakan file writer dengan format CSV. Langkah ketiga adalah mengelola keranjang belanja pelanggan. Saya membuat pesanan item.java untuk memetakan objek menu dengan jumlah atau kuantiti pesanan. Kemudian dalam pesanan.java, saya menyimpan daftar orderan di dalam array list. Pada metode perhitungan total, kita bisa melihat keunggulan polymorphisme. Program mengecek isi array list dan jika menggunakan item tersebut adalah instance dari kelas diskon atau item instance of diskon. Program akan otomatis memotong total biaya sesuai presentasi diskon tersebut. Terakhir, struk yang dicetak di layar tidak hanya menumpang lewat, namun juga disimpan menggunakan metode append lewat file writer ke dalam file struk.txt agar tidak menimpa struk transaksi sebelumnya. Langkah keempat, yang terakhir adalah menyatukan semuanya di kelas main Java. Aplikasi dijalankan menggunakan struktur pengulangan while true interaktif yang berfungsi sebagai fondasi utama interaksi pengguna. Exception handling, saya menyempatkan blok try catch di setiap permintaan input angka dari pengguna. Sebagai contoh, jika user diminta memasukkan harga berupa angka, namun menginput teks huruf, program akan melempar input mismatch exception. Dengan try catch, aplikasi bisa memberikan pesan
error input harus berupa angka, tanpa membuat program langsung crash atau berhenti secara tiba-tiba. Sebagai kesimpulan, implementasi tugas praktik 3 ini berhasil menuntaskan seluruh indikator penilaian. Konsep abstraksi dan hierarki kelas berjalan lancar. ArrayList menampung data dengan fleksibel, exception handling membuat program tahan banting terhadap human error, serta operasi file I/O memungkinkan data tidak terhapus walaupun aplikasi ditutup. Demikian penjelasan rancangan kode dan hasil demo program dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.